Dalam dunia yang terus mendorong kita untuk menyesuaikan diri, menjadi diri sendiri adalah sebuah keberanian. Kita diajarkan sejak kecil untuk mengikuti norma, menyesuaikan dengan ekspektasi, dan seringkali menekan keunikan kita demi diterima oleh lingkungan. Namun, daya tarik sejati tidak datang dari kepatuhan terhadap standar orang lain, melainkan dari keberanian untuk menjalani kehidupan dengan autentisitas penuh. Menjadi magnetik bukan tentang berubah menjadi seseorang yang berbeda, tetapi tentang menemukan dan mengekspresikan esensi terbaik dari diri sendiri. Orang-orang yang benar-benar berkarisma bukanlah mereka yang berusaha menyenangkan semua orang, melainkan mereka yang selaras dengan siapa mereka sebenarnya. Kepercayaan diri yang lahir dari keaslian akan terpancar secara alami, menarik orang-orang yang sefrekuensi tanpa perlu usaha berlebihan. Cinta diri adalah fondasi dari daya tarik sejati. Ketika seseorang menerima dirinya apa adanya, dengan kelebihan maupun kekurangannya, ia menciptakan energi yang nyaman dan menenangkan bagi orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ketika kita terus-menerus berusaha menjadi versi yang disukai orang lain, kita justru kehilangan jati diri dan menarik hubungan yang tidak sejati. Dunia luar hanyalah cerminan dari dunia dalam. Semakin kita menghargai diri sendiri, semakin kita diperlakukan dengan penghargaan oleh orang lain. Namun, banyak dari kita masih terjebak dalam batasan dan pola pikir yang membatasi. Keyakinan seperti "saya tidak cukup baik" atau "saya harus berubah agar diterima" seringkali menghalangi kita untuk bersinar. Padahal, ketika kita mulai melepaskan ilusi tersebut dan menggali ke dalam diri, kita menemukan bahwa keaslian adalah aset terbesar yang kita miliki. Menjadi diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk terus bertumbuh tanpa kehilangan identitas. Ketika kita berhenti membandingkan, berhenti menyenangkan semua orang, dan mulai hidup sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri, kita bukan hanya lebih bahagia, tetapi juga menjadi magnet bagi segala hal baik dalam hidup. Realitas yang kita alami bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ia adalah cerminan dari pikiran kita. Segala sesuatu bermula dari dalam. Apa yang kita fokuskan, itulah yang kita tarik. Jika kita terus-menerus memikirkan kekurangan, masalah, dan ketakutan, hidup akan dipenuhi dengan lebih banyak hal yang memperkuat pola pikir tersebut. Sebaliknya, ketika kita memilih untuk melihat berkah, mensyukuri hal-hal kecil, dan mengarahkan perhatian pada kemungkinan positif, dunia merespons dengan menghadirkan lebih banyak alasan untuk bersyukur. Pikiran bawah sadar berperan besar dalam membentuk realitas kita. Sejak kecil, kita telah diprogram dengan keyakinan tertentu, baik yang mendukung maupun yang membatasi. Jika sejak dini kita diajarkan bahwa hidup itu sulit, bahwa kebahagiaan harus diperjuangkan dengan kerja keras tanpa henti, maka pola pikir itu akan tertanam dan membentuk bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Namun, ketika kita menyadari bahwa keyakinan bisa diubah, kita mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menerima kenyataan begitu saja, tetapi tentang menciptakannya. Memprogram ulang pikiran bawah sadar bukanlah sekadar afirmasi kosong. Ini adalah proses menyelami diri, menggali keyakinan yang tersembunyi, dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih memberdayakan. Bayangkan otak kita seperti taman. Jika kita terus membiarkan gulma tumbuh, ia akan menghambat pertumbuhan bunga-bunga indah. Begitu pula dengan pikiran. Jika kita tidak menyadari pola-pola negatif yang tertanam, mereka akan terus mengendalikan hidup kita tanpa kita sadari. Kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Dengan memilih untuk mengarahkan fokus pada hal-hal yang membangun, kita bukan hanya mengubah pikiran, tetapi juga mengubah vibrasi energi yang kita pancarkan. Dan ketika energi kita berubah, hidup pun ikut berubah. Keajaiban tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari cara kita berpikir, merasa, dan mempersepsikan dunia di sekitar kita. Mata bukan sekadar organ untuk melihat dunia. Ia adalah jendela yang mengungkapkan isi jiwa. Dalam diam, mata berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Ia mencerminkan ketenangan atau kegelisahan, kebahagiaan atau kesedihan,
harapan, atau keputusasaan. Tidak heran jika seseorang dapat terlihat lebih menarik bukan karena wajahnya, tetapi karena sorot matanya yang memancarkan kehangatan, ketulusan, dan kedamaian batin. Pancaran mata tidak bisa dipalsukan. Kita bisa berpura-pura tersenyum, namun mata akan tetap mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Saat seseorang penuh dengan kemarahan, ketakutan, atau kecemasan, matanya menjadi gelap dan kehilangan sinarnya. Sebaliknya, ketika seseorang hidup dengan rasa syukur, kepercayaan diri, dan kedamaian, matanya menjadi terang dan penuh kehidupan. Inner peace adalah rahasia dari daya tarik sejati, bukan riasan, bukan pakaian mewah, tetapi energi yang terpancar dari dalam. Keindahan sejati datang dari jiwa yang terpelihara. Seperti air jernih yang memantulkan keindahan langit, mata mencerminkan kondisi batin kita. Jika ingin memiliki daya tarik magnetik yang alami, kita tidak bisa hanya memperbaiki penampilan luar. Kita harus menyembuhkan luka-luka batin, melepaskan kemarahan yang tertahan, dan membangun hubungan yang lebih dalam dengan diri sendiri. Pikiran yang penuh dengan cinta dan kedamaian akan membuat mata kita berbinar, seolah membawa cahaya yang menarik siapa saja yang melihatnya. Menjaga keindahan batin adalah tanggung jawab spiritual. Ini berarti melatih pikiran untuk lebih sering bersyukur, memilih emosi yang membangun, dan mengisi diri dengan hal-hal yang membawa ketenangan. Saat kita hidup dengan kesadaran dan keseimbangan batin, energi kita berubah, mata kita memancarkan magnetisme alami, dan tanpa disadari, kita menjadi lebih menarik, bukan karena sesuatu yang kita kenakan, tetapi karena siapa kita sebenarnya. Setiap orang ingin hidup tanpa hambatan, tetapi kenyataannya, kehidupan penuh dengan tantangan. Banyak yang melihat kesulitan sebagai beban, sebagai sesuatu yang menghambat kebahagiaan. Namun, bagaimana jika tantangan justru adalah pintu gerbang menuju pertumbuhan terbesar kita? Bagaimana jika rasa sakit, kegagalan, dan ketidakpastian bukanlah kutukan, tetapi bagian dari perjalanan menuju versi terbaik diri kita? Kesulitan bukanlah tanda bahwa kita gagal. Justru, ia adalah panggilan untuk berkembang. Ketika kita menghadapi tantangan dengan ketakutan, kita cenderung merasa terjebak, mengasihani diri sendiri, dan berpikir bahwa dunia tidak adil. Namun, ketika kita melihatnya sebagai peluang, tantangan berubah menjadi guru yang mengajarkan ketahanan, keberanian, dan kebijaksanaan. Setiap kali kita mengatasi rintangan, kita menjadi lebih kuat. Seperti otot yang berkembang karena latihan berat, jiwa kita juga bertumbuh melalui ujian kehidupan. Orang-orang yang paling bijak, paling tenang, dan paling penuh kasih bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami penderitaan, melainkan mereka yang telah melewati badai, jatuh berkali-kali, namun selalu bangkit dengan hati yang lebih luas. Perspektif kita terhadap tantangan menentukan apakah kita berkembang atau terjebak dalam penderitaan. Jika kita percaya bahwa hidup hanya memberikan apa yang kita mampu hadapi, maka setiap rintangan menjadi kesempatan untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Menghadapi masalah dengan keberanian adalah cara kita mengaktifkan potensi ilahi dalam diri, potensi yang hanya muncul ketika kita didorong keluar dari zona nyaman. Jangan takut pada kesulitan, terimalah, pelajari pesannya, dan gunakan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Hidup tidak selalu mudah, tetapi pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika kita berani melangkah melewati rintangan dengan hati yang teguh. Segala sesuatu di alam semesta ini adalah energi, termasuk diri kita. Energi bukan hanya sesuatu yang kita miliki, tetapi sesuatu yang kita pancarkan. Tanpa disadari, kita menarik orang, peluang, dan situasi yang sejalan dengan frekuensi energi kita. Inilah mengapa ada orang yang tampaknya selalu dikelilingi oleh keberuntungan dan kebahagiaan, sementara yang lain terus-menerus menghadapi hambatan. Rahasianya terletak pada energi yang mereka bawa dalam keseharian. Pancaran energi kita ditentukan oleh emosi dan pola pikir. Ketika kita dipenuhi dengan cinta, syukur, dan kebahagiaan, energi kita meluas dan menarik hal-hal baik. Sebaliknya, ketika kita terjebak dalam ketakutan, kemarahan, atau kecemasan,
energi kita menyempit, menciptakan batasan yang menghalangi keberlimpahan datang dalam hidup. Kita bukan hanya menarik sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi sesuai dengan siapa kita pada tingkat energi terdalam. Gaya hidup modern seringkali merusak keseimbangan energi alami kita. Stres, kecemasan, kebiasaan negatif, serta lingkungan yang dipenuhi energi rendah dapat menghambat daya tarik magnetik kita. Inilah sebabnya mengapa penting untuk menjaga energi dengan kesadaran penuh. Apa yang kita konsumsi, baik secara fisik, mental, maupun emosional, akan menentukan frekuensi kita. Kata-kata yang kita ucapkan, musik yang kita dengarkan, lingkungan tempat kita tinggal, bahkan orang-orang yang kita izinkan masuk ke dalam kehidupan, semuanya memiliki dampak besar pada energi kita. Jika ingin meningkatkan daya tarik magnetik, mulailah dengan memelihara energi dari dalam. Pilih pikiran yang memberdayakan, jaga keseimbangan emosi, dan isi diri dengan hal-hal yang memberikan kedamaian. Orang-orang yang paling menarik bukanlah mereka yang paling sempurna, tetapi mereka yang energinya membawa kehangatan, ketulusan, dan ketenangan. Ketika kita menyadari bahwa energi kita adalah kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang kita inginkan, kita tidak lagi berusaha keras untuk menarik sesuatu. Kita cukup menjadi, dan biarkan dunia merespons frekuensi kita. Di dunia yang serba cepat ini, kita sering terjebak dalam pusaran pikiran, stres, dan distraksi tanpa henti. Tanpa kita sadari, energi kita menjadi tidak seimbang, terputus dari diri sendiri, dari alam, dan dari sumber ketenangan yang sejati. Inilah mengapa grounding dan meditasi bukan sekadar praktik spiritual, tetapi kebutuhan bagi siapa saja yang ingin hidup dengan kesadaran dan keseimbangan. Grounding adalah seni menyelaraskan diri dengan energi bumi. Alam memiliki frekuensi yang stabil dan harmonis, yang secara alami dapat menyembuhkan ketidakseimbangan dalam diri kita. Saat kita berjalan tanpa alas kaki di tanah, merasakan hembusan angin, atau sekadar duduk di bawah sinar matahari, kita menyerap energi alami yang membantu mengurangi stres, meningkatkan ketenangan, dan memperkuat daya tarik magnetik kita. Orang yang sering melakukan grounding cenderung lebih tenang, stabil, dan memiliki aura yang menenangkan. Meditasi, di sisi lain, adalah kunci untuk menyelaraskan pikiran, emosi, dan energi kita. Saat kita bermeditasi, kita melatih diri untuk tidak tenggelam dalam arus pikiran yang tiada henti. Kita menjadi pengamat, bukan budak dari pikiran dan emosi kita sendiri. Dengan ketenangan yang mendalam, kita dapat menyaring energi negatif, memperkuat intuisi, dan memperluas kesadaran. Salah satu cara untuk memperdalam meditasi adalah dengan fokus pada pusat intuisi atau third eye, pusat energi yang menghubungkan kita dengan wawasan yang lebih dalam. Ketika kita melatih kesadaran di titik ini, kita lebih mudah menangkap inspirasi, memahami arah hidup, dan menciptakan realitas yang sejalan dengan vibrasi tertinggi kita. Pada akhirnya, grounding dan meditasi bukan hanya tentang relaksasi, tetapi tentang menciptakan fondasi energi yang kokoh. Saat kita selaras dengan diri sendiri dan alam semesta, kita tidak perlu berusaha terlalu keras untuk menarik hal-hal baik. Kita hanya perlu menjadi, dan biarkan energi kita bekerja dengan sendirinya. Energi kita tidak berdiri sendiri. Ia terus berinteraksi dengan lingkungan, orang-orang, dan pengalaman yang kita temui setiap hari. Seperti spons, kita menyerap vibrasi dari sekitar, baik yang mengangkat kita lebih tinggi maupun yang diam-diam menguras kekuatan kita. Oleh karena itu, jika kita ingin menjaga keseimbangan dan daya tarik magnetik, kita perlu lebih sadar terhadap lingkungan dan hubungan yang kita pilih untuk berada di dalamnya. Pernahkah kamu merasa lelah setelah menghabiskan waktu dengan seseorang yang penuh keluhan dan negativitas? Atau sebaliknya, merasa segar dan bersemangat setelah bertemu seseorang yang penuh semangat hidup? Ini bukan kebetulan, energi itu menular. Kita bisa tertular kebahagiaan atau ketakutan, semangat atau keputusasaan, tergantung pada siapa yang kita izinkan masuk ke dalam ruang batin kita. Orang-orang yang selaras dengan tujuan dan pertumbuhan kita akan memperkuat energi kita. Mereka memberikan dorongan, inspirasi, dan kehangatan yang membuat kita berkembang.
Sebaliknya, hubungan yang toksik, penuh drama, atau dipenuhi ketidakseimbangan emosional hanya akan membebani kita dan menghambat cahaya kita bersinar. Bukan hanya orang, tetapi juga ruang fisik memiliki energi. Lingkungan yang berantakan, penuh sesak, atau tidak tertata rapi seringkali mencerminkan kekacauan dalam batin. Sebaliknya, ruang yang bersih, tenang, dan harmonis dapat mendukung keseimbangan emosional dan mental kita. Menata lingkungan dengan penuh kesadaran, menghilangkan benda-benda yang tidak lagi selaras dengan energi kita, serta mengisi ruang dengan elemen yang membawa kedamaian, adalah langkah penting dalam menjaga vibrasi yang tinggi. Pada akhirnya, hidup dalam keseimbangan energi bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang dengan siapa dan di mana kita melakukannya. Pilihlah lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang membuatmu merasa ringan, bukan terbebani. Karena dalam energi yang selaras, kita tidak hanya merasa lebih baik, kita juga menjadi magnet bagi kehidupan yang lebih baik. Segala sesuatu di alam semesta ini berawal dari niat. Sebelum ada tindakan, sebelum ada hasil, selalu ada benih yang tertanam dalam pikiran dan hati kita. Itulah mengapa niat bukan sekadar keinginan kosong. Ia adalah kekuatan yang menggerakkan energi, menarik peluang, dan membentuk kenyataan. Namun, niat saja tidak cukup. Ia perlu disertai dengan kejelasan, keyakinan, dan tindakan yang selaras. Bayangkan seseorang yang menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi tetap terjebak dalam kebiasaan lama yang tidak mendukung pertumbuhannya. Itu seperti menanam benih tetapi tidak pernah merawatnya. Keajaiban terjadi ketika niat yang kuat dipadukan dengan visualisasi yang penuh keyakinan. Visualisasi bukan sekadar membayangkan, tetapi merasakan dengan seluruh jiwa bahwa apa yang kita inginkan sudah menjadi kenyataan. Saat kita memvisualisasikan kesuksesan, kebahagiaan, atau hubungan yang harmonis dengan emosi yang dalam, kita mengirimkan frekuensi yang selaras dengan hal-hal tersebut. Alam semesta merespons bukan berdasarkan kata-kata kita, tetapi berdasarkan energi yang kita pancarkan. Bayangkan dirimu hidup dalam impianmu, rasakan kegembiraan, kebanggaan, dan kedamaian yang datang bersamanya. Ketika visualisasi ini menjadi kebiasaan, kamu akan mulai bertindak dan berpikir selaras dengan realitas yang kamu inginkan. Hal ini menciptakan efek domino, di mana peluang, inspirasi, dan orang-orang yang tepat mulai muncul dalam hidupmu. Namun, ada satu hal yang sering diabaikan: kesabaran dan kepercayaan. Tidak semua hal terjadi seketika. Kadang, semesta mengatur segalanya dengan waktu yang lebih sempurna dari yang kita bayangkan. Yang penting adalah tetap menjaga vibrasi kita tinggi, dengan bersyukur, bertindak dengan keyakinan, dan percaya bahwa apa yang kita niatkan sedang menuju ke arah kita. Kita adalah pencipta realitas kita sendiri. Saat kita menetapkan niat dengan jelas, memvisualisasikannya dengan keyakinan, dan bertindak dengan penuh kesadaran, hidup pun akan menyesuaikan diri dengan energi yang kita pancarkan. Energi kita adalah aset yang sangat berharga. Ia menentukan suasana hati, tingkat kepercayaan diri, dan bahkan apa yang kita tarik ke dalam hidup. Namun, di dunia yang penuh distraksi dan interaksi sosial ini, energi kita bisa dengan mudah terpengaruh oleh lingkungan, orang-orang, atau bahkan pikiran kita sendiri. Jika tidak dijaga dengan baik, kita bisa merasa lelah, gelisah, atau bahkan kehilangan jati diri tanpa menyadari penyebabnya. Kita sering bertemu dengan orang yang tanpa sadar atau sengaja menyerap energi kita. Mereka bisa berupa individu yang terus-menerus mengeluh, menyebarkan ketakutan, atau memancarkan aura negatif. Jika kita tidak waspada, kita bisa terbawa dalam frekuensi mereka dan kehilangan keseimbangan kita sendiri. Begitu pula dengan lingkungan yang penuh dengan stres dan ketidakpastian. Jika kita tidak memiliki perlindungan energi, kita akan mudah terombang-ambing oleh arus eksternal. Salah satu cara paling efektif untuk melindungi energi adalah dengan membangun perisai energi secara sadar. Ini bisa dilakukan dengan teknik visualisasi. Bayangkan cahaya terang yang mengelilingimu,
menciptakan perlindungan dari segala energi negatif. Cahaya ini bisa berupa warna emas, putih, atau biru, tergantung pada apa yang paling terasa selaras dengan dirimu. Selain itu, kepercayaan diri juga merupakan perlindungan terbaik. Ketika kita yakin akan kekuatan diri sendiri, kita tidak mudah terpengaruh oleh energi luar. Orang yang memiliki energi kuat tidak mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, melainkan mampu menciptakan pengaruh positif di sekitarnya. Keseimbangan energi juga bisa dijaga melalui kebiasaan sederhana seperti meditasi, olahraga, dan menghabiskan waktu di alam. Semua itu membantu membersihkan energi yang tidak selaras dan memperkuat vibrasi alami kita. Pada akhirnya, perlindungan energi bukan hanya tentang menjauh dari yang negatif, tetapi juga tentang memperkuat cahaya dalam diri. Ketika kita hidup dengan kesadaran penuh atas energi kita bukan hanya menjadi lebih tahan terhadap pengaruh luar, kita juga menjadi sumber ketenangan dan inspirasi bagi dunia. Hidup bukan sekadar tentang mengejar kesuksesan, cinta, atau kebahagiaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga keseimbangan energi dalam diri. Ketika energi kita selaras, kehidupan terasa mengalir dengan lancar, hubungan lebih harmonis, keputusan lebih jernih, dan segala sesuatu tampak bekerja sama untuk mendukung pertumbuhan kita. Namun, saat energi kita kacau, kita merasa terjebak, lelah, dan kehilangan arah. Hidup dalam harmoni dengan energi sendiri berarti memahami apa yang mengisi dan menguras diri kita. Setiap aktivitas, orang, dan lingkungan memiliki dampak pada keseimbangan kita. Ada yang memberikan semangat dan inspirasi, ada pula yang menyedot energi dan membuat kita merasa terbebani. Kesadaran akan hal ini adalah langkah pertama dalam mengelola energi dengan bijak. Salah satu cara terbaik untuk menjaga harmoni adalah dengan melakukan aktivitas yang membawa kebahagiaan sejati, bukan sekadar hiburan sesaat, tetapi sesuatu yang benar-benar menyentuh jiwa. Apakah itu menulis, melukis, bermeditasi, atau berjalan di alam, lakukanlah secara konsisten. Kegiatan ini bukan hanya menyegarkan pikiran, tetapi juga menguatkan vibrasi positif dalam diri. Selain itu, hubungan yang kita bangun juga berperan besar dalam keseimbangan energi. Berada di antara orang-orang yang menginspirasi, mendukung, dan menghargai kita menciptakan lingkungan yang penuh dengan energi positif. Sebaliknya, hubungan yang dipenuhi dengan manipulasi, drama, atau ketidaktulusan akan menguras energi tanpa kita sadari. Harmoni energi juga melibatkan kesadaran penuh terhadap bagaimana kita merespons hidup. Kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ketika kita memilih untuk merespons dengan kedamaian, syukur, dan kebijaksanaan, kita menciptakan kehidupan yang lebih seimbang dan selaras dengan tujuan tertinggi kita. Pada akhirnya, hidup dalam harmoni dengan energi sendiri adalah tentang mengelola, menyadari, dan merawatnya dengan penuh cinta. Saat kita memahami dan menghormati energi kita, hidup akan mengalir lebih indah, lebih ringan, dan lebih bermakna. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.